Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi guys ya bersama saya Ares Denisi KW. Oke, gimana puasa kalian guys? Semoga tetap berjalan ya guys ya, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa guys ya. Oke guys, kali ini di tangan saya ada sebuah handphone ya guys ya, masuk dalam keadaan mati ya guys ya. Nah ini kebetulan iPhone 6G ya guys ya. Nah ini setelah kita coba lakukan pengecasan, namun masih belum ada tanda-tanda kehidupan ya guys ya. Nah di sini bisa kita perhatikan ya guys ya, ternyata arusnya itu masuk ya guys ya ke handphonenya. Namun memang masih belum ada tanda-tanda yang muncul ya guys ya dari layar handphonenya. Oke, tanpa basa-basi kita akan coba bongkar handphonenya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kata pemiliknya, handphonenya ini tiba-tiba mati ya guys ya pada saat digunakan. Oke, jadi sepertinya guys ya penampakan handphone dari dalamnya. Dan sini kalau kita perhatikan, ternyata kaleng-kaleng pelindung konektornya ini sudah tidak ada lagi ya guys ya. Dan ini memang cukup membahayakan ya guys ya, apabila terjadi benturan atau handphonenya terjatuh ya guys ya, karena bisa menyebabkan konslet pada bagian atau komponen-komponen di HP ini guys ya. Oke, kita akan coba mengukur tegangan pada baterai handphone terlebih dahulu ya guys ya. Nah di sini saya akan coba cek tegangannya, dan ternyata ada tegangan ya guys ya, 3,73. Dan memang ya cukup lemah ya kondisi baterainya saat ini guys ya. Oke, kemudian kita akan coba melihat kondisi mesinnya terlebih dahulu guys ya. Sini saya akan melihat menggunakan power supply ya guys ya. Oke, kita akan melihat kondisi mesinnya guys ya dari jarum ampernya. Dan di sini setelah saya tekan tombol on off, ternyata jarum ampernya bergerak ya guys ya. Nah, jadi sudah bisa kita pastikan ini kondisi mesinnya itu normal ya guys ya. Jadi memang sepertinya ini bukan dari mesinnya guys ya. Oke, untuk langkah awal kita akan coba suntik tegangan terlebih dahulu ya guys ya pada baterainya, karena memang tadi kondisi baterainya itu dalam keadaan yang drop ya guys ya. Nah ini setelah beberapa menit kita akan coba ukur tegangannya kembali ya guys ya. Sini sudah lumayan bertambah ya guys ya, 3,8, dan seharusnya itu sudah cukup ya guys ya untuk bisa menghidupkan handphone ini ya guys ya. Lanjut kita pasang kembali ya guys ya LCD nya dan konektor baterainya. Kita akan lakukan pengecasan dan kita akan lihat ya guys ya. Dan ternyata memang masih belum ada tanda-tanda ya guys ya, karena memang pada handphone iPhone ini biasanya memang pada saat dihidupkan itu memang tidak ada getaran-getaran ya guys ya, seperti di handphone Android. Nah di sini saya masih curiga ya guys ya di bagian LCD nya, dan kebetulan saya ada LCD bekas di sini ya guys ya. Jadi kita coba cek menggunakan LCD bekas ini terlebih dahulu guys ya, sebelum kita beranjak ke wilayah yang lain ya. Dan di sini bisa kita perhatikan
bahwa LCD-nya menyala ya guys ya. Nah, jadi sudah bisa kita pastikan ya guys ya, ternyata LCD-nya ini yang bermasalah ya guys ya. Wah, ternyata LCD-nya walaupun pecah-pecah ini masih berguna ya guys ya. Oke guys, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya guys ya. Dan mohon dukungan untuk kalian semua ya guys ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depan ya guys ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan coba melepas kembali ya guys ya, LCD yang lamanya nih, yang bekas. Jadi kita akan coba cek kembali ya guys ya, pada bagian konektor ataukah pada bagian IC lampu ini ya guys ya. Nah, ini bisa kita lihat fleksibel bagian lampu ini guys ya. Kita akan coba berhadiah ini guys ya. Kita akan coba dengan trik yang mudah-mudah terlebih dahulu ya guys ya. Sini saya akan coba bersihkan bagian konektor LCD-nya ini menggunakan thinner ya guys ya. Atau kalian bila tidak ada thinner, kawan-kawan bisa menggunakan minyak kayu putih ya guys ya, atau alkohol. Oke, kemudian lanjut kita akan coba ya guys ya. Setelah dibersihkan bagian konektornya, jadi kita akan coba apakah ada perubahan ya guys ya setelah kita bersihkan. Oke, di sini saya coba cas kembali ya guys ya. Namun memang masih belum ada tanda-tanda juga ya guys ya. Dan di sini saya akan coba melepas bagian fleksibel lampunya ya guys ya. Kembali kita coba iseng-iseng berhadiah ya guys ya. Kita coba trik yang mudah terlebih dahulu. Siapa tahu bisa diselamatkan ya guys ya LCD-nya. Oke, di sini saya akan coba lepas fleksibelnya ya guys ya. Oke, setelah kita lepas, kemudian kita pasang kembali ya guys ya. Ya, namanya juga coba-coba ya guys ya. Kita coba solder ulang timah-timahnya, dan kita coba tambahkan kembali ya guys ya timahnya, supaya lebih mantap. Nah, oke. Kemudian kita bersihkan ya guys ya sisa-sisa fluk yang menempel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba kembali guys ya. Oke, kita coba hidupkan. Masih tidak mau ya guys ya. Nah, ini setelah dihidupkan, memang di bagian mesin ini ada hangat-hangatnya guys ya, dan tandanya itu mesinnya sudah bekerja ya guys ya. Jadi lanjut ya guys ya. Di sini setelah kita konfirmasi kepada pemiliknya, dan ternyata pemiliknya minta digantikan LCD-nya guys ya. Jadi lanjut kita akan coba ganti LCD-nya guys ya. Kita bongkar semua bagian part-part yang ada di bagian LCD-nya guys ya. Jadi untuk kali ini videonya saya percepat ya guys ya, karena memang pada video saya yang sebelumnya sudah ada ya guys ya tutorial cara menggantikan
LCD pada handphone iPhone 6 ya guys ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana caranya menggantikan LCD pada handphone iPhone 6, kawan-kawan bisa lihat video saya yang sebelumnya ya guys ya. Atau nanti akan saya coba lampirkan link ya guys ya di deskripsi. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya guys ya. Dan terima kasih ya guys ya untuk kalian yang masih sedia menonton video ini sampai akhir. Oke guys, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.